Pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, ia harus berangkat menuju Makkah pada bulan-bulan haji. Ketika ia tiba di miqat atau tempat yang sejajar dengannya, ia harus mandi atau berwudu, menanggalkan pakaian yang berjahit, dan memakai kain ihram, kain izar bawah dan selendang atas. Kemudian, ia melaksanakan salat 2 rakaat dan membaca talbiyah dengan niat haji. Bacaan talbiyah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan membaca talbiyah, maka ia telah memasuki keadaan ihram. Oleh karena itu, mulai saat ini ia harus menjauhi segala larangan haji dan memperbanyak membaca talbiyah setiap selesai salat. Ketika naik ke tempat yang tinggi, turun ke lembah, bertemu dengan rombongan, kafilah, lain, atau saat terbangun dari tidur, ia harus membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Orang yang berniat haji, setibanya di Makkah, pertama-tama harus menuju Masjidil Haram. Ketika pandangannya tertuju pada Baitullah, Ka'bah, ia mengucapkan, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Setelah itu, ia pertama kali menuju Hajar Aswad. Menghadap kepadanya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah, lalu menyentuhnya. Jika memungkinkan, ia menciumnya. Jika tidak, ia cukup menyentuhnya melalui isyarat. Kemudian, ia bergerak ke arah kanan. Hajar Aswad dan mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, yaitu melakukan tawaf. Pada 3 putaran pertama, ia melakukan ramal, berjalan cepat dengan langkah pendek, dan pada sisa putarannya, ia berjalan perlahan dengan tenang dan penuh hikmat. Tawaf dilakukan dari luar batas Hatim, Hijir Ismail. Setiap kali melewati Hajar Aswad, ia menyentuhnya, mengusap memberi isyarat, dan mengakhiri tawafnya juga melalui sentuhan tersebut. Setelah itu, ia melaksanakan salat 2 rakaat. Tawaf ini disebut tawaf kudum. Melaksanakannya adalah sunnah. Kemudian, ia menuju Bukit Safa dan mendakinya. Dengan menghadap kiblat, ia mengucapkan Allahu Akbar dan La ilaha illallah. Membaca selawat kepada Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Setelah itu, ia menuju Bukit Marwah dan mendakinya. Di sini, ia melakukan amalan yang sama seperti di Bukit Safa. Dengan demikian, selesailah 1 putaran. Kemudian, ia kembali lagi menuju Bukit Safa, dan dari sana kembali lagi ke Bukit Marwah. Demikian ia menyempurnakannya hingga 7 kali. Pada setiap putaran dari 7 kali tersebut. Saat berada di antara 2 pilar hijau, ia harus berjalan lebih cepat daripada ramal, berlari-lari kecil. Pada tanggal 8 Zulhijjah, setelah menunaikan salat subuh di Makkah, ia berangkat menuju Mina, berdiam, dan bermalam di sana. Setelah matahari terbit pada tanggal 9, yaitu pada hari Arafah, ia menuju Padang Arafah dan berdiam di sana dengan menyibukkan diri bertakbir, bertahlil, melaksanakan salat, dan membaca selawat kepada Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Setelah matahari tergelincir ke arah barat, pada waktu zuhur, imam memimpin orang-orang melaksanakan salat zuhur dan asar dengan 1 azan dan 2 iqamah. Wukuf di Arafah terus berlanjut hingga matahari terbenam. Setelah itu, ia kembali melalui jalan sebelumnya menuju Makkah dan turun di Musdalifah untuk bermalam menyambut malam hari raya Kurban. Di sini, pada waktu Isya,
Imam memimpin jemaah melaksanakan salat maghrib dan isya dengan satu azan dan satu iqamah. Ketika Fajar Shadiq menyingsing pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari berkurban, imam memimpin jemaah melaksanakan salat subuh saat keadaan masih gelap. Kemudian, imam dan seluruh jemaah mengambil posisi berdiam, wukuf, sambil terus memanjatkan doa. Setelah itu, sebelum matahari terbit, mereka kembali menuju Mina. Setibanya di Jamarat Akabah, ia melempar 7 batu kerikil dan berhenti membaca talbiyah bersamaan dengan lemparan batu pertama. Setelah itu, jika ia ingin, ia melaksanakan kurban, lalu mencukur habis rambut kepalanya atau memendekannya. Kemudian, dalam batas waktu 3 hari penyembelihan kurban, ia pergi ke Makkah dengan tujuan melaksanakan tawaf ziarah, tawaf ifadah. Setelah itu, ia kembali lagi ke Mina dan tetap berdiam di sana. Pada tanggal 11 Zulhijjah, setelah matahari tergelincir, ia melempar batu di ketiga jamarat. Pertama, ia melempar 7 batu kerikil di Jamarat Ula yang posisinya menempel dengan Masjid Haif. Setiap kali melempar batu, ia mengucapkan takbir. Lalu duduk sejenak di sana untuk berdoa. Selanjutnya, ia melempar 7 batu kerikil di Jamarat Wusta dan duduk sejenak. Kemudian, ia melempar 7 batu kerikil di Jamarat Akabah, namun setelah itu ia tidak duduk. Pada tanggal 12 Zulhijjah, setelah matahari tergelincir, ia kembali melempar 7 batu kerikil di ketiga jamarat seperti hari sebelumnya. Pada hari-hari melontar jamrah tersebut, ia harus bermalam di Mina. Kemudian, ia berangkat menuju Makkah dan singgah sejenak di Muhasab, yaitu sebuah lembah. Setelah itu, ia memasuki Makkah dan mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali tanpa melakukan ramal dan sa'i. Tawaf ini disebut tawaf wida. Ini juga dikenal sebagai tawaf sadr. Setelah tawaf, ia melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian, ia datang ke sumur Zam-Zam, berdiri, dan meminum airnya. Selanjutnya, ia datang ke Multazam, menangis terseduh-seduh memohon kepada Allah, dan memanjatkan doa apa saja yang ia inginkan. Ketika orang yang menunaikan ibadah haji tersebut berniat untuk kembali kepada keluarganya, hendaknya ia pulang dalam keadaan menangis karena perpisahan dengan Baitullah dan diliputi rasa haru, serta kesedihan yang mendalam karena akan meninggalkannya.